Oke, selamat datang kembali di tutorial programming dasar buat game programmer menggunakan GDScript. Teman-teman, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di video kali ini. Di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat yang namanya percabangan atau branching. Jadi di dalam kita membuat sebuah game, kita sering kali menemukan ada codingan-codingan yang menggunakan syarat, teman-teman. Jadi misalkan di sini saya punya codingan, misalkan saya pengen bikin si pemain saya kena pukul, misalkan. Kalau pemain saya kena pukul, maka biasanya kan HP-nya dikurangin ya teman-teman ya. Kalau HP-nya dikurangin, maka kita harus ngecek. Kalau HP-nya di bawah daripada 0, maka pemainnya mati. Kalau HP-nya di atas 0, ya nggak apa-apa, baik-baik aja begitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa menulis seperti itu di dalam codingan kita? Oke, di sini teman-teman sebelum kita melanjutkan si pembahasan tentang if-nya, saya mau jelasin dulu sedikit tentang perubahan codingan yang ada saat ini. Karena tadinya kan nggak begini ya teman-teman. Nah, di sini saya nambahin di dalam scene kita ini, saya menambahkan sebuah canvas layer, sebuah edge box container atau horizontal box container, dan di dalamnya dia punya dua buah label di sini. Di sini saya bikin ini untuk tujuannya supaya kalau kita nanti menghasilkan output, kita nggak lagi lihat di sini, kan di sini kecil ngelihatnya begitu ya, jadi kita tampilinnya di sini. Nah, kalau teman-teman di sini nanti mengikuti codingan saya terus bingung cara menggunakan ininya, itu bisa antara teman-teman bisa nonton di video tentang UI, atau teman-teman bisa menggunakan print sebagai pengganti ini, cuman buat nyoba-nyoba doang gitu ya. Oke ya, itu disclaimer-nya ya. Oke, kita mulai aja. Nah, sekarang kita pengennya itu adalah tadi kasusnya adalah pemain kita kena pukul. Oh ya, by the way, teman-teman yang belum tahu, perintah menggunakan crash ini namanya komentar. Jadi segala sesuatu yang saya mulai dengan crash seperti ini atau hashtag seperti ini, kalau teman-teman tahu ya hashtag begitu ya. Nah, ini adalah komentar, jadi apapun yang kita tulis di sini tidak bakal dijalankan oleh Godot. Jadi ini kalau kita pengen bikin dokumentasi, kalau kita pengen bikin kayak semacam keterangan-keterangan gitu, supaya kalau nanti kita baca coding kita lebih jelas, kita pakai komentar kayak begini. Oke, nah sekarang kita punya pemain, kita kena pukul, kita punya HP di sini, kita punya MP di sini, dan kita punya label 2, ini label 2 nggak usah diperhatikan ya teman-teman, ini buat nampilin doang nanti. Oke, pemain kita kena pukul, kemudian ketika pemain kita kena pukul, kita harus cek HP-nya. Nah, di sini ceknya apa? Kalau HP-nya lebih kecil atau sama dengan 0, maka dia mati, gitu ya, pemainnya mati. Tampilkan pesan. Nah, tampilkan pesan, game over. Gitu ya. Nah, gimana caranya nih kita codingnya? Oke, sekarang kita udah punya HP kita adalah 1, teman-teman. Kita punya HP 1 dan MP-nya 1. Kita cek, misalkan kita mau mengurangi HP-nya. Di sini kita kurangin dulu ya. Setelah dikurangi, kita kurangin dulu HP-nya. Jadi kita kurangin HP-nya, kita tulis HP sama dengan HP dikurangin misalkan 10. Maka ini misalkan anggapannya damage-nya 10 begitu. Maka sekarang kita punya HP-nya dikurangin 10, kita harus ngecek apakah si HP-nya ini sudah di bawah 0 atau belum, pemainnya mati atau enggak begitu ya. Nah, gimana cara kita ngeceknya? Nah, kita ngeceknya ini menggunakan sebuah perintah yang namanya branching ya. Kalau teman-teman baca buku pemrograman namanya branching gitu ya. Tapi perintahnya sendiri namanya adalah if keyword ya, if gitu. Nah, kalau keyword namanya merah begitu ya teman-teman ya. Nah, if ini sintaksnya gimana? Cara nulisnya gimana teman-teman? Nah, ini saya komentar dulu ya. Cara nulisnya begini teman-teman. If kondisi kamu titik 2, baru kamu punya nanti di bawahnya ini adalah codingan yang akan jalan kalau kondisinya, kondisi yang atas ya, itu true atau benar gitu ya. Jadi kita punya if, kondisinya apa? Kondisinya di sini adalah kita ngecek apakah HP-nya itu lebih kecil atau sama dengan 0. Anggap aja di sini lebih kecil dari 1 aja ya, biar gampang ya. Nah, HP lebih kecil dari 1, maka kita akan tulis label 2 titik teks sama dengan pemain mati atau game over. Nah, ini kalau teman-teman nggak ngerti kenapa keluar seperti ini, ganti dengan print aja game over. Sama aja gitu ya. Nah, ini kalau kita cek teman-teman, kita jalankan, kita bisa lihat bahwa hasil programnya adalah game over. Karena kita punya HP-nya 1 dikurangin 10, jadinya game over. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada kondisi di sini. Nah, kondisi ini adalah yang namanya sebuah Boolean expression, teman-teman. Kalau teman-teman ingat di video yang kita belajar tentang variabel, kita
belajar ada tipe variabel yang namanya boolean. Boolean itu adalah tipe variabel yang isinya itu antara true kalau nggak false, gitu ya. Maka di sini kita bisa lihat Boolean expression adalah sebuah ekspresi yang kalau dijalankan nilainya, misalkan di sini HP-nya min 9, lebih kecil dari 1, hasilnya itu adalah true atau false. Di sini dalam kasus ini karena min 9 lebih kecil dari 1, hasilnya adalah true. Gitu ya teman-teman. Nah itu adalah sebuah Boolean expression. Nah lebih jelasnya lagi tentang Boolean expression nanti kita bahas di belakang-belakang gitu ya teman-teman. Sekarang kita ngomongin dulu soal si branching-nya itu sendiri. Nah, sekarang di sini berarti kalau teman-teman perhatikan, saya punya if, saya punya kondisi di sini, dan kemudian saya punya codingan yang jalan di sini. Nah, codingan ini harus saya kasih sebuah tabulasi di sini. Tabulasi ini menyatakan bahwa, atau tab ya teman-teman ya, kalau nggak ngerti tabulasi, tab begitu. Baris ini, kalau ada tabnya di sini, berarti yang di dalam sini itu adalah kepunyaan dari if ini. Berarti yang ada di sini itu akan jalan kalau si if-nya ini benar. Jadi kalau kondisinya benar. Nah, yang ada di samping sini itu bisa lebih dari satu kalimat, teman-teman. Jadi bisa aja kita pasang di sini, misalkan MP-nya ditambah sama dengan MP plus 10, bisa aja. Nah, karena dia berada di tabulasi yang sama, maka dua ini adalah kepunyaan daripada if yang di sini. Nah, ini kita sebut namanya sebagai code block atau blok kode gitu, teman-teman. Tapi kalau misalkan di bawahnya teman-teman kasih misalkan MP sama dengan MP plus 11, kayak begini. Si codingan yang di baris 16 ini, baris 17 ini tidak nyambung dengan if yang ada di sini, teman-teman. Dan teman-teman juga nggak bisa misalkan nambahin satu lagi codingan tiba-tiba kayak begini gitu. Ini nggak bisa, teman-teman. Karena di sini if-nya sudah beres di sini. Jadi ketika kita bikin di tabulasi begini, dia bingung ini kepalanya siapa. Ini kepunyaan siapa yang baris ini tuh. Nggak tahu. Maka sebab itu kenapa kita harus ada tabulasi itu setelah if-nya. Tapi kalau habis beres, if-nya beres, udah ada perintah lain, tabulasinya ini nggak efek ke sini. Gitu ya teman-teman. Oke. Jadi kita bisa lebih dari satu perintah, mau 100 baris, mau 200 baris juga sebenarnya bisa teman-teman. Asal semuanya dikasih indentasi ke samping. Gitu. Oke. Kalau misalkan di sini kita punya HP lebih kecil dari 1, ya. Kalau misalkan kita bilang, saya pengen ngecek juga apakah HP-nya itu kalau lebih besar daripada 1, misalkan saya pengen kalau misalnya dari 1 sampai 50, berarti si pemain itu namanya sekarat, misalkan begitu. Nah, gimana caranya? Berarti kan sebenarnya kita bisa aja menambahkan if gitu ya, teman-teman ya. Di sini kalau misalkan kita kasih if lagi, if HP lebih kecil daripada 50, maka kita bisa bilang label 2 titik teks adalah sekarat. Atau dying lah biar gaya. Kita bisa pikir begini ya, berarti kalau misalkan if ini masuk sini, kalau if-nya masuk sini, kita akan tambahkan game over. Kalau dia masuk sini, kita akan tambahkan dia dying. Gitu kan ya. Kalau misalkan kita masukin, misalkan angkanya di sini adalah 30, HP-nya 30, maka kita akan jalan ke sini, ke baris 10, 30 kurang 10, jadi 20. Dicek ke if sini, kalau if sini tidak berhasil, maka perintah ini nggak akan jalan. Kita akan langsung lanjut ke 16, ke 17 kita cek, apakah 20 lebih kecil dari 50? Ya, maka akan tampil dying. Gitu. Dia tidak masuk ke yang ini, tapi dia akan masuk ke yang ini. Gitu. Kalau kita cobain ya. Dying ya keluarnya ya. Nah, ini juga sebenarnya kita bisa tambahin lagi. Kalau lebih kecil lagi dari misalkan dari 80, kita bisa bilang bahwa label 2 titik teksnya fine. Gitu ya. Misalkan seperti ini. Berarti kalau misalkan saya pasang di sini adalah HP-nya, say maybe 60, no, 70, ya biar aman. 70 kurangin 10 jadi 60 ya. Maka kita cek sini 60 lebih kecil dari 1. Ini salah, tidak akan jalan. Kita cek 60 lebih kecil dari 50, tidak jalan juga, berarti ini nggak akan jalan. Kalau kita cek 60 lebih kecil dari 80, dia akan jalan. Maka kalau kita tampilkan, hasilnya adalah fine. Gitu. Kita akan ketemu banyak sekali kasus-kasus yang nanti akan menggunakan branching, teman-teman. Nah, kalau di sini, kalau yang kita tulis seperti ini bisa terjadi, teman-teman, di dalam kasus nyata. Tapi kalau sebenarnya seharusnya kalau kita punya seperti ini, kita nggak perlu bikin 3 if seperti ini. Apa ruginya, teman-teman, kalau kita pasang if yang banyak begitu? Ruginya apa sih? Ruginya adalah kalau misalkan nih sekarang, sebenarnya kalau kita udah masuk ke if HP lebih kecil dari 1, dan udah keluar game over, sebenarnya kan di sini masuk ke 17, dia juga akan tetap dying, dan dia juga akan tetap fine, karena
HP-nya itu walaupun dia di bawah daripada 1, masuk ke if yang ini, masuk ke if yang ini, bener kan ya? Jadi masuk ke dua-duanya gitu. Nah, supaya nggak masuk dan supaya kita bisa lebih baik, gimana caranya? Kita bisa pasang perintah namanya elif, teman-teman. Elif ini adalah singkatan daripada else if. Nah, kalau menggunakan elif kayak begini, teman-teman, akibatnya adalah kalau sudah masuk ke yang sini, yang sudah masuk ke code block yang ini sisanya tidak bakal dijalankan. Jadi kalau tadi teman-teman pakai if yang kayak tadi di bawah, if lagi, 2 kali if lagi, walaupun misalkan yang atas sudah jalan, yang bawah tetap akan dicek. Tapi kalau kita ngecek menggunakan if dan elif seperti ini, maka kalau ini jalan, ya kalau yang ini sudah berhasil, HP-nya memang lebih kecil dari 1, game over gitu ya, maka yang bawah ini tidak bakal jalan. Jadi kalau sekarang saya balikin lagi HP-nya ke misalkan 1, harusnya keluarnya game over. Tapi kalau misalkan kita balikin dia jadi if lagi, kita akan keluarnya adalah fine. Karena minus 9 itu lebih kecil daripada 80. Jadi setelah ini beres pun, kita masih nyobain yang ini, kita masih nyobain yang ini, begitu. Ya, oke ya. Jadi di sini ada perbedaan antara if, dan juga if, elif, gitu ya. Dan ada satu keyword lagi teman-teman selain elif. Jadi kalau elif ini kan ada kondisinya lagi ya, di sini ada kondisi lagi. Kalau kita nggak pengen pasang kondisi, teman-teman bisa pakai yang namanya else. Nah, ini kita bisa pasang labelnya misalkan lebih besar daripada 80. Gitu. Jadi else ini adalah perintah yang menyatakan kalau ini nggak berhasil, ngapain? Gitu ya. Kalau misalkan if-nya kita gagal, ngapain? Gitu. Jadi selain daripada itu, gitu ya. Mungkin kalimatnya seperti itu ya. Jadi kalau if HP-nya lebih kecil dari 1, maka ngapain? Kalau HP-nya lebih kecil dari 50, ngapain? Kalau HP-nya lebih kecil dari 80, ngapain? Kalau tidak semua itu ya, maka kita jalankan yang ini. Begitu. Itu gunanya perintah else, teman-teman. Oh ya, by the way, teman-teman, di sini if juga sebenarnya bisa kita bikin if di dalam if, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kita punya if seperti ini, kita bisa if lagi di sini. If MP lebih besar daripada 10, misalkan, maka kita misalkan tampilkan label 2 titik teks dengan resurrect, misalkan, hidup lagi. Atau misalkan kalau enggak, di sini saya bisa pasang yang ini. Gitu ya. Jadi kalau MP-nya lebih kecil dari 10, dia akan resurrect. Kalau MP-nya lebih kecil daripada 10, dia akan game over. Kita coba cek ya. Di sini karena MP-nya ditambahin 10 di sini, harusnya kita masuk yang resurrect. Begitu ya. Karena HP-nya lebih kecil daripada 1, tapi MP-nya lebih kecil daripada 10. Oke teman-teman, jadi kita bisa pasang if, dalamnya ada if, dalamnya ada if lagi, dalamnya ada if lagi. Itu gimana kalian teman-teman, seenaknya aja, sebebasnya aja untuk pasang if dalam if dalam if. Cuman pastikan jangan terlalu dalam supaya kamu nggak pusing sendiri nanti bacanya begitu. Oke ya. Oke, saya rasa cukup untuk pengenalan tentang branching. Kita akan bahas tentang Boolean expression di video terpisah aja deh. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kali.